teman-teman, apa kabar? Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 12 yang terdiri dari 5 orang. Yang pertama, Lukman Gaul dengan NPM 218330018. Dan yang kedua, Nur Ajiz Siregar dengan NPM 218330020. Selanjutnya, teman kita Raja Marhutala Sianturi dengan NPM 218330037. Selanjutnya, teman kita Hank Gilbert dengan NPM 218330060. Dan yang terakhir, teman kita Yohana Lumban Gaul dengan NPM 218330062. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang manajemen bisnis, di mana pada penjelasan ini ada terdiri beberapa pengertian, fungsi, komponen, dan perencanaannya. Pengertian manajemen bisnis. Manajemen bisnis merupakan kegiatan merencanakan, mengerjakan, dan mengawasi suatu bisnis atau usaha. Tujuan dari aktivitas tersebut adalah agar tujuan usaha bisa tercapai. Manajemen bisnis juga bisa diartikan segala usaha yang dilakukan sesuai dengan rencana semata untuk mencapai target penjualan. Mana pada perusahaan pengalokasian secara kebutuhan secara menyeluruh untuk berbagai hal, dari perencanaan, kontrol, action, dan evaluasi. Di dalam keempat aktivitas inilah jalur progresivitas bisnis yang bisa ditentukan secara optimal, baik itu secara lambat ataupun cepat. Untuk materi selanjutnya dapat dilanjutkan oleh teman kita, Yohana. Terima kasih. Baiklah teman-teman, saya akan melanjutkan presentasi dari teman kita. Fungsi manajemen bisnis. Fungsi manajemen bisnis memiliki 5 fungsi, yaitu planning, organizing, staffing, directing, dan controlling. Yang pertama, planning atau perencana. Fungsi yang pertama adalah planning atau perencanaan. Untuk membangun bisnis, tentukan diperlukan semacam rencana, seperti rencana pemasaran produk yang dijual, promo yang akan ditawarkan, pembukuan atau lainnya. Perencanaan ini harus dicatat dengan baik, karena ini yang akan menjadi patokan pergerakan bisnis ke depan. 2. Organizing atau pengelompokan. Organizing atau pengelompokan bisa terkait dengan tenaga kerja. Maksudnya adalah, jika sudah ada rencana, maka kelompok kerja harus dibuat. Pastikan mereka memiliki porsi kerja yang sama di bidang masing-masing, seperti tim pemasaran, tim administrasi, tim gudang, dan lain sebagainya. Staffing. 3. Staffing. Ini terkait dengan sumber daya yang ada di perusahaan, seperti bahan baku produk, mesin produksi, sarana pendukung, dan lain sebagainya. Ini juga harus teratur supaya mampu menjadikan usaha lebih maju lagi. Maka dari itu, pengaturan sumber daya yang tepat harus disesuaikan dengan kebutuhan usaha. Ini bisa dilakukan hanya jika ada manajemen yang baik di perusahaan tersebut. Jika tidak ada, sumber daya akan terpakai untuk hal yang tidak prioritas yang efeknya modal membengkak. 4. Directing. Fungsi manajemen bisnis yang keempat adalah fungsi directing. Maksudnya ialah tindakan pimpinan yang terus menyemangati timnya agar bisa bekerja sesuai dengan rencana yang sudah disepakati di awal. Karena terkadang di awal kerja gairah karyawan semangat, tetapi jika sudah memasuki tahap akhir malah menurun. Ini yang bisa menyebabkan kerugian perusahaan. Dalam fungsi manajemen ini, pimpinan harus turun tangan langsung melihat progres kerja timnya. Jika perlu, berikan pemahaman jika terjadi sistem kerja yang tidak sesuai dengan rencana. 5. Controlling. Controlling atau pengawasan adalah fungsi manajemen bisnis yang terakhir. Controlling semata observasi apakah sistem kerja dilakukan sesuai kerja atau tidak. Dengan adanya pengawasan inilah poin-poin penting yang akan dijadikan evaluasi harus dicatat. Begitu juga dengan kesulitan-kesulitan yang dialami. Terima kasih. Materi yang akan selanjutnya disampaikan oleh Veronica. Baiklah, saya akan melanjutkan
dari kawan saya karena yaitu komponen-komponen manajemen bisnis. Satu, manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah manajemen yang mengatur tentang pengaturan anggaran di perusahaan. Diharapkan dengan manajemen ini, uang yang telah dikeluarkan bisa digunakan dengan efektif dan efisien. Dua, manajemen marketing. Manajemen marketing adalah komponen manajemen bisnis yang berupa kegiatan perencanaan, tindakan, dan pengawasan terkait pemasaran produk. Sedangkan tujuannya adalah supaya promosi produk yang dilakukan benar-benar disukai oleh pelanggan. Ketiga, manajemen produksi. Manajemen produksi adalah pengaturan terjadinya proses pembuatan produk di perusahaan. Ini terkait dengan keberfungsian mesin produksi, operator produksi, dan peracikan bahan baku yang digunakan. 4. Manajemen distribusi. Manajemen distribusi adalah kegiatan manajemen untuk memastikan cara distribusi produk tepat. Maksudnya, barang yang sampai ke tangan produk tidak cacat serta bisa sampai dengan cepat. Kelima, manajemen SDM. Manajemen sumber daya manusia maksudnya adalah kegiatan manajemen yang mengatur tentang para pekerja, termasuk kedisiplinan serta pengaturan bidang kerja mereka. Dan materi selanjutnya akan dijelaskan teman saya Gilbert. Terima kasih buat Vero. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Perencanaan manajemen bisnis. Perencanaan yang perlu diterapkan untuk menjalankan manajemen bisnis tidak sulit. Ini idealis perencanaan yang jika dilakukan berarti salah satu unsur manajemen bisnis sudah dijalankan. Yang pertama, tentukan tujuan perusahaan dan target bisnis. Yang kedua, menyusun strategi untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, menentukan sumber daya yang dibutuhkan. Yang keempat, menetapkan standar kerja untuk mencapai tujuan. Perencanaan usaha juga penting karena yang pertama, memberikan wawasan tentang sumber daya apa yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Yang kedua, menetapkan waktu yang jelas kapan perusahaan dapat berharap untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, membantu perusahaan menentukan langkah-langkah yang harus diambil untuk melakukan ekspansi ke pasar baru. Yang keempat, menawarkan cara yang dijelaskan untuk melacak kemajuan seiring pertumbuhan perusahaan. Yang kelima, memungkinkan pemilik bisnis untuk memprediksi dan merencanakan potensi risiko. Yang keenam, sebagai alat investor untuk menilai apakah perusahaan tersebut layak untuk diberikan dana investasi. Terima kasih, dilanjutkan oleh teman kami, Raja. Terima kasih, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Gilbert. Proses manajemen. Seluruh korporasi bergantung pada manajemen yang efektif. Fungsi dan tanggung jawab ini meliputi lingkungan persaingan mereka serta merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengendalikan operasi bisnis mereka. Pada akhirnya, manajer juga bertanggung jawab atas kinerja dan efektivitas tim, divisi, atau perusahaan yang mereka pimpin. Perlu diingat, manajer organisasi kecil maupun besar menghasilkan kemampuan yang serupa, kemampuan untuk membuat keputusan dan menanggapi berbagai tantangan. Ilmu manajemen. Manajemen itu sendiri merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya keuangan, fisik, manusia, dan informasi organisasi dalam rangka mencapai sasarannya. Manajer mengawasi penggunaan seluruh sumber daya ini. Perusahaan masing-masing seluruh aspek tugas manajemen. Meskipun manajer berusaha untuk seilmiah mungkin, seringkali mereka harus membuat keputusan dan memecahkan masalah berdasarkan intuisi, pengalaman, insting, dan wawasan pribadi, serta selalu mengendalikan kemampuan konseptual komunikasi, interpersonal, dan manajemen waktu, dan bahkan fakta objektif bisa saja salah. Oleh karena itu, manajer harus memadukan unsur intuisi dan wawasan yang memiliki dengan data real dan fakta objektif. Demikian penjelasan tentang manajemen bisnis yang diulas dengan lengkap. Silakan terapkan
jika Anda ingin membangun bisnis. Sekian presentasi kami. Jika ada kelompok yang bertanya, silakan bertanya.